Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Pepi Sylvia, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praktik segitiga restitusi untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif. Check this out. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua yang bertujuan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk berdisiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Berikut merupakan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas merupakan sisi dasar dari segitiga restitusi. Tujuan dari menstabilkan identitas adalah untuk meyakinkan kegagalan yang dialami oleh anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan. Misalnya saat anak melakukan kesalahan, orang dewasa berperan untuk menenangkan emosinya. Caranya bisa beragam, seperti meyakinkan bahwa manusia pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk orang dewasa. Bila sudah lebih tenang, anak bisa diajak untuk mencari solusi dengan lebih mudah. Tahapan atau langkah kedua dalam penerapan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam langkah ini, guru atau orang tua harus memahami adanya kebutuhan yang menyebabkan kesalahan pada anak. Jadi, kesalahan tersebut dapat divalidasi, bukan ditolak. Bila kesalahan pada anak ditolak, maka anak akan selalu terjebak pada masalah yang sama. Oleh sebab itu, orang dewasa perlu memahami mengapa anak melakukannya. Dengan demikian, anak pun akan merasa dimengerti. Tahapan atau langkah terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam langkah ini, guru atau orang tua akan menghubungkan perbuatan anak terhadap nilai-nilai yang ada hingga bergerak maju dan memperbaiki diri sesuai keinginan. Dalam langkah ini, guru atau orang tua bisa bertanya terkait solusi dan upaya memperbaiki kesalahan dengan cara yang diinginkan oleh anak. Setelah itu, anak bisa dibimbing untuk dapat mewujudkannya. Kasus pertama, Luciana, siswa kelas 9A, tidak terima karena teman sekelasnya yang bernama Andi sering mengolok-olok nama ayahnya. Kemudian, Lucy terpancing emosi dan memaki Andi hingga tanpa sadar Lucy melempar buku Andi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Ibu manggil saya. Oh iya Lucy, silakan duduk. Lucy, gimana kabarnya? Lucy, tadi Ibu dengar laporan dari Rido, ketua kelas kamu. Katanya kamu tadi berantem ya dengan Andi? Iya, benar. Tadi saya emosi sama Andi. Kenapa kamu emosi Lucy sama Andi? Tapi saya kesal, Bu. Karena Andi sering banget mengejek dan kalau saya pakai nama ayah saya, banyak sekali, tapi berkali-kali. Seperti itu ya. Wajar sih kalau kamu marah dan kesal sama Andi. Ibu juga kalau ada di posisi kamu pasti akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan dengan Andi? Saya terpancing emosi, saya Andi dan tanpa sadar saya mental ke Andi. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan Lucy kenapa melakukan itu? Saya tidak terima pun ayah saya dijadikan Andi. Kalau saya sangat menghormati ayah saya. Saya juga malu sama teman-teman. Andi selalu memanggil saya di depan mereka. Ya wajar sih kalau kamu marah karena kamu sangat menyayangi dan menghormati ayah kamu. Ibu juga mengerti kamu mengungkapkan emosi dan juga hak kamu untuk meluapkan apa yang kamu rasakan. Kemudian, apakah perilaku kamu kepada Andi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu, menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saya menghormati dan menyayangi ayah saya. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai antar teman itu penting tidak sih? Penting.
Iya betul sih, itu penting. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan saat kamu terpancing amarah? Saya harus berusaha sabar. Oke, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus berusaha sabar dan tidak mudah terpancing amarah dan juga mengucap istighfar jika ada teman yang menyerang kita. Jika sudah keterlaluan, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran kepala kelas biar tepat dan bijak sekali Lucy. Tetap semangat ya Nak. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizlina Binti dari kelas 9A. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu Pepi mengenai bagaimana saya harus mengendalikan amarah saya saat menghadapi perilaku teman saya. Saya juga harus berusaha lebih sabar dan saling menghormati dengan sesama teman. Terima kasih. Kasus kedua, Rifki, siswa kelas 8A, sering tertidur di kelas pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Juga, beberapa kali dia tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Siap, Bu. Rifki, Ibu perhatikan akhir-akhir ini di pelajaran Ibu, Rifki sering tertidur. Bahkan ada beberapa tugas yang Rifki tidak kerjakan. Ya, Bu. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu tertidur pada saat pembelajaran Ibu? 4 kali, Bu. Tidur pada saat pembelajaran dan tidak mengerjakan tugas sekolah, menurut kamu salah atau tidak? Salah, Bu. Baik Rifki, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Yang terpenting, kita dapat belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita buat. Setuju tidak? Setuju, Bu. Baik Rifki, kita sama-sama cari solusinya ya. Rifki tentu punya alasan kenapa sering tertidur dan tidak mengerjakan tugas. Saya tiap malam sering main game di HP, Bu, dan begadang sehingga saya kurang tidur dan mengantuk di kelas. Saya juga kadang tidak mengerti pelajaran yang Ibu berikan karena saya kurang fokus sehingga tugas Ibu sering saya tidak kerjakan. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, Bu. Menurut kamu, kalau tidur di kelas dan sering tidak mengerjakan tugas, sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, rajin, dan saling menghormati, Bu. Menurut kamu, disiplin, rajin, dan saling menghormati itu penting tidak? Sangat penting, Bu. Betul, dengan disiplin hidup kita menjadi teratur dan kita harus mengerjakan tugas sesuai waktu. Juga saling menghormati ketika guru, orang tua, atau teman sedang berbicara. Ya, Bu, saya mohon maaf karena sudah sering tidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas. Ibu sangat menghargai karena kamu sudah mengakui kesalahan dan mau minta maaf. Lalu, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak lagi tidur dan mau mengerjakan tugas? Tidak akan lagi main HP dan game sampai larut malam. Saya akan tidur lebih cepat dan mengatur waktu dengan baik. Jika ada tugas dari Ibu, saya akan langsung mengerjakannya. Dan jika saya tidak mengerti, saya akan bertanya kepada teman yang paham atau bertanya pada Ibu. Baik, jadi kamu sudah menemukan solusi atas masalah kamu dan Ibu juga akan terus berkomunikasi dengan orang tua kamu supaya pada saat di rumah kamu lebih dipantau lagi. Sekarang Rifki boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Baik, Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki, Pratama dari kelas 8. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Bu Pepi mengenai solusi agar saya tidak lagi melakukan kesalahan yang telah saya lakukan. Saya juga harus berusaha untuk lebih disiplin dan saling menghormati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Semoga kita senantiasa tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.